teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan bahas tentang bagaimana cara mengunggah produk sekaligus di 3 marketplace. Salah satunya adalah Lazada, Tokopedia, dan Shopee. Kenapa? Karena akhir-akhir ini yang saya temui kendala daripada seller adalah malas untuk mengunggah daripada produk tersebut karena durasinya yang begitu lama untuk harus pindah-pindah toko. Nah, kali ini saya akan coba ringkas dan kasih tutorial bagaimana cara mengunggah produk sekaligus dengan durasi waktu yang begitu singkat. Jadi mohon disimak agar tidak salah untuk mempraktekannya. Oke, simak di sini ya. Nah, teman-teman, ini saya sudah ada di jendela WhatsApp. Nah, ini adalah salah satu gambar yang ada di grup yang saya buat sendiri khusus untuk impor gambar. Jadi saya impor gambar dari WhatsApp yang nantinya akan di-download lalu diunggah ke marketplace. Di sini terlihat ada beberapa gambar juga ya. Kita akan download di sini. Namun saya sudah download beberapa. Ada di bawah ada 4 gambar untuk dijadikan bahan di produk. Nah, di sini kita akan unggah produk secara massal, yaitu di beberapa marketplace atau di 3 marketplace saja ya yang kita akan bahas di sini. Lalu di marketplace apa aja sih yang kita akan bahas? Nah, di sini saya akan coba kasih tahu dulu ya, pentingnya untuk membuat background putih di produk ini. Tutorialnya ada di deskripsi, linknya tinggal diklik aja gimana cara buat background putih. Oke, kita lanjut aja untuk tutorial unggah produk di seller center Lazada dulu ya, karena seller center Lazada ini paling rumit untuk mengunggah produk karena banyak fitur. Nah, yang paling penting langkah pertama adalah kita memasukkan kata kunci. Kenapa? Karena kata kunci adalah poin utama untuk mendapatkan traffic. Jadi biasanya customer itu dia memerlukan apa gitu. Nah, ini yang disebut kata kunci. Nah, di sini pastikan teman-teman sudah riset dulu ya kata kunci. Misalkan di sini kan saya jual panggangan. Nah, kalau ngomongin panggangan banyak ya. Namun di sini saya tambah kunci seperti panggangan sate, terus dan bla 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 lah. Jadi kata kuncinya banyak. Jangan cuma ngasih judul atau kata kunci panggangan sate. Kenapa? Karena kompetitornya akan banyak. Di sini sangat berperan penting banget ya di kata kunci ini. Mungkin next video saya akan bahas soal bagaimana cara riset kata kunci. Oke, selanjutnya kita akan pilih kategori. Di sini teman-teman kategorinya pilih sesuai yang berhubungan dengan produk. Jadi sesuaikan aja ya, misalkan teman-teman jual fashion atau apa, disesuaikan saja ya. Dan nanti di sini akan tampil juga keyword yang berhubungan dengan kategori. Nah, di sini juga kita harus mengisi kolom-kolom yang kosong ya. Tujuannya apa? Tujuan supaya skornya itu sampai 100, namun jarang sih sampai 100. Cuma di sini kita usahakan ya maksimal itu 97% atau 90% juga udah bagus ya. Selanjutnya di sini kita isi semuanya, masih banyak nih. Show more terus.
kita pilih warna. Saya di sini pilih warna hitam sesuai produk yang akan diunggah. Lalu kita tambahkan gambar. Nah, ini adalah gambar utama yang background putih ya. Jadi tadi saya naruh di D filenya itu. Jadi kita tinggal cari aja di kata kunci lagi di sini, kita ketikkan nama filenya biar lebih cepat. Lalu kita open ya. Oke, sekarang kita akan balik lagi ke fungsi WhatsApp tadi. Fungsi WhatsApp tadi adalah agar kita lebih cepat untuk memasukkan gambar. Jadi bisa di drag ya. Kita tidak perlu buka file yang memakan waktu lumayan lama ya. Ini adalah fungsi import gambar dari WhatsApp. Namun di sini saya harus kasih logo COD ya. Jadi saya buka file lagi. Nah, di sini kita masukkan harga utama, lalu kita kasih diskon. Misalkan diskonnya berapa rupiah gitu, kita masukkan di sini. Lalu kita atur tanggal mulai diskon. Misalkan sekarang tanggal 4 Juli. Di sini ada untuk bulan, di sini tahun. Saya akan ngambil tahun biar durasinya agak lama. Ya, lalu kita compare. Nah, di sini kita masukkan stok daripada produk. Lalu kita masukkan SKU, tujuan supaya agar mempermudah dalam membuat paket. Jadi kita tidak pusing untuk milih barang, apalagi kalau custom ya. Lalu kita di sini akan membuat loket, tujuan agar lebih memperlihatkan produk yang dijual. Saya akan gunakan foto yang tadi ya, caranya sama. Di sini teman tinggal atur aja besar kecilnya, namun kita akan ubah tampilan daripada lembar kerja menjadi 500 pixel. Lalu kita tambahkan teks. Ini teksnya teman-teman bisa ngerangkai semenarik mungkin ya, sesuai produk yang dijual. Balik lagi. Simpan. Nah, sekarang kita tinggal masukkan deskripsi. Kita klik di show more. Nah, untuk yang ini yang paling atas itu tidak wajib ya, karena teks bahasa Inggris. Yang wajib itu adalah deskripsi pendek yang di kolom kedua. Nah, di sini teman-teman bisa lebih jelaskan produk-produk yang dijual. Jadi misalkan kalau saya ini kan dari ukuran, dari speknya, terus dari bahan. Jadi deskripsi ini untuk meyakinkan si calon pembeli dengan produk yang kita jual juga. Jadi mereka juga gak terlalu banyak tanya.
kalau terlalu lama teman-teman boleh agak loncat aja durasinya ya. Namun jangan sampai ketinggalan juga di bagian-bagian penting. Seller ya. Ini buat kiloannya kita sesuaiin berat paket. Ini panjangnya berapa, lebarnya berapa, karena rumus dari hasil kiloan itu adalah panjang kali lebar dibagi 6000. Nah, ini teman-teman harus tahu juga ya. Dan ini udah selesai, namun kita akan cek takutnya ada yang salah atau ada kolom yang tidak terisi. Kita cek. Misalkan serasa sudah benar, kita akan lanjut untuk mengcopy di bagian deskripsi. Kenapa? Karena deskripsi ini adalah proses paling lama. Nah, kita cek lagi dulu takut ada yang salah. Ada yang salah, yang ketinggalan hurufnya. Kalau udah, kita akan drag atau kita blok ya. Kita blok, lalu kita copy. Di sini kita akan paste ke software Microsoft Word. Kita akan paste di sini ya. Nah, ini tujuannya supaya kita nanti tinggal copy paste ke marketplace lain. Maka kita balik lagi ke Seller Center Lazada. Kita buka Shopee ya. Diperlukan kata kunci. Kita akan ngambil kata kunci di Seller Center Lazada. Jadi kita akan copy kata kunci yang tadi ya. Ini kita blok. Copy ya. Kita paste di kata kunci Shopee. Jadi lebih cepat ya. Nah, langkah selanjutnya seperti biasa, kita akan memilih kategori. Jadi teman-teman di sini tinggal pilih kategori, sesuaikan. Sebenarnya sih langkah berikutnya sama seperti pengunggahan di Seller Center Lazada. Oke, ini kita unggah produk. Caranya tadi ya, sama seperti unggah produk di Lazada. Terus
berikutnya kita drag yang import dari WhatsApp, lebih cepat juga prosesnya. Selanjutnya kita akan nambahkan logo atau simbol COD. Oke. Nah, ini kita tinggal masukkan deskripsi, kita copy yang ini. Jika ada pertanyaan kenapa tidak langsung di center Lazada, karena takutnya kalau misalkan kita copy langsung itu akan terdetek semacam kopian atau ya ngikut-ngikuti lah, apa bahasanya saya lupa, nanti saya jelaskan lagi. Intinya itu akan dijadikan suatu poin pelanggaran. Nah, di sini ada varian ya, saya tidak perlu isi, mungkin nanti akan saya bahas. Ini prosesnya sama ya, tinggal masukin kiloan, terus volume paketnya berapa, udah selesai ya. Kita copy, kita masuk ke Tokopedia ya. Jadi sebenarnya prosesnya itu sama, dari kata kunci tinggal copy paste, terus produk kita tinggal drag dari bawah yang dari WhatsApp itu. Jadi mungkin sampai di sini juga teman-teman udah paham bagaimana cara unggah produk di 3 marketplace dengan tidak memakan waktu banyak. Jadi di sini mungkin saya akan lebih percepat juga durasinya, karena saya yakin teman-teman udah paham dan gimana caranya. Jadi poinnya adalah teman-teman harus siapin gambar dari WhatsApp, lalu di download, terus siapin juga Microsoft Word atau lembar kerjanya untuk mengcopy paste bagian deskripsi dan kata kunci. Untuk bagian lainnya sama, dari kategori ataupun dari berat atau dari volume paket. Yang membedakan hanya satu, di Seller Center Lazada itu diperlukan kita untuk mengunggah loghead. Jadi bedanya itu aja sih antara Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Kalau boleh nanya, menurut teman-teman ribetan mana sih antara Tokopedia, Lazada, dan Shopee? Teman-teman boleh kasih komentar di bawah ya. Jadi nanti ini saya akan lanjut terus dulu sampai prosesnya selesai. Jangan lupa dicek ya, sebelum kita submit semua kita cek dulu, pastikan takutnya ada deskripsi yang salah ataupun dari volume. Kenapa kita harus perhatikan volume? Karena kalau misalkan kita terlalu keberatan volume itu susah juga untuk menjual barang, karena rata-rata kan pembeli itu selalu melihat dari ongkos kirim yang tertera. Jadi perhatikan di bagian situ juga ya. Dan nanti saya akan bahas soal berat paket di video yang lainnya. Ini udah tampil ya Tokopedia. Lalu kita yang Shopee kita cek dulu lagi takut yang ketinggalan. Ya ketinggalan SKU nya ya. Kita oke, simpan dan tampilkan. Ini produknya udah tampil ya. Seller Center Lazada. Oke, kita cek lagi. Kalau udah semua bagus, kita tinggal submit dan tampilkan. Oke, semoga video ini membantu. Selamat dipraktekkan. Terima kasih.